Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan terkait dengan proyek dari mata kuliah struktur aljabar 2. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah struktur aljabar 2, Ibu Fitriani. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan mencoba mempresentasikan terkait dengan aplikasi ring bilangan bulat modulo bilangan prima pada kriptografi modulo. Sebelum melangkah lebih jauh terkait dengan pemaparan yang akan kami sampaikan, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erwin Kusuma, kemudian ditemani oleh rekan-rekan saya yang luar biasa. Pertama ada Rahman Nurholis, kedua ada Maya Andini, ketiga ada Nabila Saida Ramdhani, dan keempat ada Ilmiatul Karahmah. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu bab 1 pendahuluan terkait dengan materi ini. Kita mulai dengan latar belakang terlebih dahulu gitu. Sebelumnya, bagaimana pada zaman dahulu untuk menjamin sebuah keamanan, infrastruktur teknologi dan keamanan komunikasi, maka salah satu cara yang digunakan adalah pada zaman itu menggunakan signal ya untuk membuat pesan tersembunyi pada zaman Yunani kuno gitu. Satu cara untuk memastikan komunikasi aman adalah dengan menggunakan metode seperti penyandian atau kriptografi. Keamanan adalah dasar kriptografi modern dan klasik. Selain itu, kriptografi menjaga kerahasiaan dan keotentikan pesan penting. Selanjutnya, sebelum membahas lebih jauh, sebelum melangkah lebih jauh terkait dengan kriptografi yang akan kita bahas, kita kenali terlebih dahulu terkait dengan prosedur dari kriptografi itu sendiri. Jadi proses utama kriptografi adalah proses enskripsi dan deskripsi. Bagaimana teman-teman bisa melihat gambar di sebelah gitu ya. Kita akan coba menenskripsikan kata hello age yang nantinya akan diterima oleh orang kedua gitu ya. Jadi kita akan mengirimkan kata hello age kepada orang kedua, namun dengan bentuk kriptografi ataupun penyandian gitu. Maka kata hello Alice akan kita enskripsi terlebih dahulu menjadi sebuah kode ataupun pesan rahasia. Dan pesan rahasia ini dapat diterima oleh orang kedua apabila dia bisa menemukan kunci keduanya atau yang disebut dengan deskripsi gitu. Jadi setelah kode rahasianya ada gitu ya, setelah dideskripsikan maka akan terbentuk kata kedua atau kata baru atau kata yang sebelumnya yaitu kata hello Alice. Jadi proses dalam kriptografi itu ada enskripsi dan deskripsi. Selanjutnya operasi bilangan bulat modulo gitu. Selain kita membahas tentang kriptografi, kita juga membahas terkait dengan operasi bilangan bulat modulo. Secara definisi, operasi bilangan bulat modulo adalah konsep yang digunakan dalam kriptografi. Bilangan bulat modulo diperoleh dengan membagi bilangan bulat dengan suatu bilangan modulus. Sisa bagi dari bagian tersebut dihasilkan oleh operasi modulo ini. Kenapa kita menggunakan bilangan bulat modulo? Karena bilangan prima dipilih sebagai karena memiliki sifat khusus yang membuat operasi modulo lebih kompleks dan sulit dipecahkan. Ring bilangan bulat modulo, bilangan prima sangat penting untuk mengembangkan algoritma yang kuat untuk enskripsi dan deskripsi. Baik, mungkin cukup pembahasan terkait dengan kriptografi dan bilangan bulat modulo pada latar belakang kali ini. Selanjutnya akan dibahas terkait dengan rumusan masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Ilmiatul Karahmah. Saya persilakan. Mohon izin kepada Mia, mungkin boleh menghidupkan dulu. Ya, belum hidup. Ya, berdasarkan latar belakang yang telah dibacakan teman saya, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana konsep dasar ring bilangan bulat modulo bilangan prima. Lalu, apa yang dimaksud dengan kriptografi modulo? Dan bagaimana aplikasi ring bilangan bulat modulo bilangan prima pada kriptografi modulo? Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui konsep dasar ring bilangan bulat modulo bilangan prima. Selanjutnya untuk mengetahui definisi dari kriptografi modulo.
Lalu untuk mengetahui contoh aplikasi ring bilangan bulat modulo bilangan prima pada kriptografi modulo. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu yang pertama, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang teori ring dan kriptografi modulo. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi ring bilangan bulat modulo bilangan prima pada kriptografi modulo. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi agar dikembangkan lebih lanjut guna memperoleh keamanan yang lebih kuat dan andal. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilmiah Tukaroma atas penyampaiannya. Selanjutnya akan dibahas, yaitu pada bab 2 oleh Saudara Maya Andini. Kepada Saudara Maya, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu ring. Seperti yang kita telah pelajari pada semester 4 kali ini, jadi ring itu adalah suatu himpunan tak kosong di R dengan dua operasi biner, yaitu ada penjumlahan dan perkalian, yang didefinisikan pada R dinamakan ring jika memenuhi beberapa aksioma berikut. Pertama itu ada grup Abel, yaitu bersifat tertutup, asosiatif, dan terdapat elemen identitas, kemudian mempunyai elemen inverse, dan yang terakhir bersifat komutatif. Pada operasi perkalian bersifat asosiatif dan berlaku hukum distribusi kiri dan distribusi kanan. Ring dikatakan komutatif jika operasi perkalian bersifat komutatif, yakni jika kita mempunyai elemen A dan B, maka A kali B itu akan sama dengan B kali A, dengan A dan B itu anggota dari R. Kemudian, ring R dikatakan memiliki elemen satuan terhadap operasi perkalian jika terdapat elemen satu anggota R, sehingga A kali 1 itu akan sama dengan 1 kali A atau dirinya sendiri, yaitu A. Untuk setiap A itu anggota R. Yang kedua ada modulo. Apa sih itu modulo? Jadi modulo itu misalkan kita mempunyai, misal A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Maka A mod M atau biasa kita baca dengan A modulo M itu memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dengan kata lain, A modulo M itu akan sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan M kali Q plus R. Dengan R itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari M. Notasi A modulo M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan M kali Q di plus R dengan R lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari dan kurang dari M. Bilangan M disebut modulo dengan dan hasil aritmatika modulo M terletak pada himpunan 0, 1, 2 sampai M dikurangi 1. Misal di sini kita kasih contoh 27. Jadi 27 modulo 4 jika kita bagi 27 bagi 4 kan memberi sisa hasilnya itu kan 6 dengan sisa 3. Jadi bisa kita tulis 27 modulo 4 itu 3. Kemudian, bagaimana sih untuk yang nilai negatif? Caranya kita bisa mutlakkan. Misal kita kasih contoh modulo min 41. Itu gimana sih? Jadi, kita bisa mutlakkan mutlak min 41 modulo 9 itu sama dengan 5. Sehingga min 41 modulo 9 itu 9 dikurangi 5 yaitu 4. Kemudian, jika A modulo M sama dengan 0, maka dikatakan A adalah kelipatan dari M. Misal kita kasih contoh 28. 28 bagi 4 itu kan nggak memberikan sisa, artinya 0. Jadi 28 adalah kelipatan dari 4. Baik, cukup sekian. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Maya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kepada rekan saya, yaitu kepada Nabila Saida Ramdhani. Kepada Nabila, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan kali ini mengenai ring bilangan bulat modulo M. Kita misalkan M adalah bilangan bulat positif dengan M itu lebih dari 1. Didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian pada Zm itu sebagai berikut. A bar ditambah B bar sama dengan A plus B bar. Dan juga A bar dikali B bar sama dengan A dikali B bar. Untuk setiap A bar, B bar, elemen Zm akan ditunjukkan Zm merupakan ring komutatif dengan unsur kesatuan. Yang pertama itu kita akan buktikan Zm tertutup terhadap operasi penjumlahan. Untuk semua A bar, B bar, elemen Zm berlaku dalam kurung A bar plus B bar tutup kurung elemen Zm. Yang kedua akan dibuktikan operasi penjumlahan bersifat asosiatif di Zm. Untuk semua A bar, B bar, C bar, elemen Zm berlaku buka kurung A bar plus B bar tutup kurung plus C bar sama dengan A bar plus dalam kurung B bar plus C bar. Yang ketiga itu 0 bar adalah unsur identitas terhadap operasi penjumlahan di Zm. Untuk semua A bar, elemen Zm berlaku 0 bar plus A bar sama dengan A bar sama dengan A bar plus 0 bar. Yang keempat, untuk setiap A bar elemen Zm terdapat inverse yaitu min A bar elemen Zm. Sehingga A bar plus negatif A bar sama dengan 0 bar dan negatif A bar plus A bar sama dengan 0 bar. Yang kelima, kita buktikan operasi penjumlahannya itu bersifat komutatif di Zm. Untuk semua A bar, B bar, elemen Zm berlaku A bar plus B bar sama dengan B bar plus A bar. Yang keenam itu kita buktikan Zm tertutup terhadap operasi perkalian. Untuk semua A bar, B bar, elemen Zm berlaku A bar dikali B bar, elemen Zm. Yang ketujuh, operasi perkalian bersifat asosiatif di Zm. Untuk semua A bar, B bar, C bar, elemen Zm berlaku dalam kurung A bar kali B bar dikali C bar sama dengan A bar dikali dalam kurung B bar dikali C bar. Yang kedelapan, kita akan buktikan operasi perkalian ini bersifat distributif terhadap penjumlahan. Untuk semua A bar, B bar, C bar, elemen Zm berlaku dalam kurung A bar plus B bar dikali C bar sama dengan A bar sama dengan dalam kurung A bar dikali C bar ditambah dalam kurung B bar dikali C bar. Selanjutnya, yang kesembilan itu 1 bar adalah unsur identitas terhadap operasi perkalian di Zm. Untuk semua A bar elemen Zm berlaku 1 bar dikali A bar sama dengan A bar sama dengan A bar dikali 1 bar. Yang terakhir adalah kita akan buktikan operasi perkaliannya bersifat komutatif di Zm. Untuk semua A bar, B bar, elemen Zm berlaku A bar dikali B bar sama dengan B bar dikali A bar. Oke. Selanjutnya adalah kita dapat simpulkan itu ring Zm dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dengan unsur kesatuan. Operasi pada ring Zm dapat ditulis ulang sebagai berikut: A bar ditambah B bar sama dengan A plus B modulo M bar. Dan juga yang kedua adalah A bar dikali B bar sama dengan A kali B modulo M bar. Untuk inverse penjumlahan dan perkalian, jika M adalah bilangan prima, maka untuk setiap elemen tak 0A dalam Zm memiliki inverse perkalian A inverse yang dapat ditemukan dengan melibatkan modulus inverse. Jadi, setiap elemen Zm memiliki inverse penjumlahan dan perkalian. Dengan demikian, kita telah membuktikan bahwa Zm di mana M adalah bilangan prima adalah sebuah ring. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Saudara Ramdhani. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudara Rahman Roholis kepada Rahma. Baik, terima kasih kepada Erwin. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Dari sebelumnya sudah terbukti bahwa ring bilangan bulat modulo itu merupakan ring. Nah, selanjutnya apa itu sih kriptografi modulo? Nah, kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kripto
Kripto berarti secret atau rahasia dan grafia berarti writing atau tulisan. Menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, kriptografi modulo itu sendiri yaitu jenis kriptografi yang menggunakan operasi matematika modulo sebagai dasar untuk proses enkripsi dan deskripsi pesan asli. Kriptografi modulo mengubah pesan menjadi representasi numerik atau biasanya dalam bentuk angka bulat dan kemudian diproses menggunakan operasi modulo terhadap modulus tertentu. Selanjutnya, bagaimana contoh kriptografi modulo, yaitu misal kita ingin mengirim pesan rahasia kepada seseorang melalui jaringan komputer. Kita akan menggunakan kriptografi modulo dengan modulus N sama dengan 31. Nah, yang pertama itu langkahnya pilih dua bilangan bulat acak yang relatif prima dengan N. Misalnya A itu 5 dan B itu 7. Kemudian konversi setiap huruf dalam pesan menjadi bilangan bulat menggunakan tabel ASCII, yaitu ada huruf R, dia menjadi bilangan bulat 82, huruf A itu 65, huruf H itu 72, huruf A 65, huruf S 83, huruf I 73, dan huruf A 65. Nah, selanjutnya kita enkripsi setiap bilangan bulat tersebut dengan mengalihkan dengan A dan ditambahkan dengan B, lalu ambil hasilnya modulo N. Dalam hal ini pesan rahasia dienkripsi menjadi 82 dikali 5 tambah 7 modulo 31. Itu hasilnya sama dengan 22. Kemudian dan seterusnya untuk 65 menjadi 14, untuk 72 16, 83 menjadi 21, 73 menjadi 1, dan 65 menjadi 14. Selanjutnya, pesan yang dienkripsi menjadi 22, 14, 16, 21, 1, dan 14. Lalu kita kirim pesan yang dienkripsi tersebut melalui jaringan komputer. Nah, kemudian terakhir penerima pesan akan mendeskripsi pesan dengan menggunakan kunci deskripsi, yaitu mengalihkan setiap bilangan bulat dengan inverse dari A, yaitu bilangan bulat yang memenuhi sifat A dikali A inverse modulo N itu akan menghasilkan sisa 1 dan kemudian mengambil hasilnya modulo N. Nah, dalam hal ini kunci deskripsi itu B-nya sama dengan 7 dan inverse dari A-nya itu sama dengan 25. Kenapa? Karena 5 jika dikalikan 25 modulo 31 itu akan menghasilkan sisa 1. Nah, tentunya kunci ini hanya diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, pesan yang diterima setelah deskripsi itu, dia akan berubah menjadi 22 dikali 25 itu tambah 7 modulo 31, dia jadi 82. Kemudian 14 jadi 65, 16 jadi 72, 21 jadi 83, 1 jadi 73, 14 jadi 31, 14 jadi 65. Nah, setelah dilihat menurut tabel ASCII, angka-angka tersebut akan diterima dan berubah menjadi huruf atau angka atau huruf-huruf dan membuat kata yaitu rahasia. Contoh sederhananya jika dibuat tabel itu yang pertama ada kata jika di plain text itu dan dienkripsi berubah menjadi 22, 14, 16, 21, 1 dan 14. Kemudian setelah di deskripsi atau ciphertext dia akan kembali ke kata awal yaitu rahasia. Nah, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahman Roholis atas penyampaiannya. Selanjutnya tentang bab 3 penutup akan saya lanjutkan. Ini pertama terkait dengan kesimpulan. Dari paparan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kriptografi modulo menggunakan operasi matematika modulo sebagai dasar untuk proses enkripsi dan deskripsi pesan asli. Operasi modulo diterapkan terhadap modulus tertentu untuk mengubah pesan menjadi representasi numerik. Dalam kriptografi modulo, ring bilangan bulat modulo di bilangan prima bermanfaat untuk pertukaran kunci rahasia dan keamanan data antar pihak yang terlibat dalam komunikasi. Maka dari itu, kami menyarankan setelah membahas aplikasi ring ini, yaitu aplikasi ring bilangan bulat modulo bilangan prima pada kriptografi modulo, penulis berharap pembaca atau peneliti selanjutnya dapat mengembangkan aplikasi ring lainnya pada algoritma kriptografi yang lebih kuat dan andal. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dari materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
Dan berikut lampiran terkait dengan tabel architable yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudara Rahma terkait dengan bentuk pengkodean untuk mencari kata rahasia. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan adalah dapat memberikan informasi gitu ya, dan menambah wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri.